Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan limpahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita andalkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya Wakil Motakbar dengan NIM 120.701.079 dari kelas matematika B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi pengantar matematika komputasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Arif Fathul Huda MKom. Nah, di sini materi yang akan saya jelaskan meliputi 1. Matematika analitik dan numerik, 2. Matematika numerik dan komputasi, 3. Cara mengukur efisiensi suatu algoritma dalam komputasi, 4. Kelas polinom dan non-deterministik polinom atau NP. Kelima, kelas NP dan NP komplit. 6. Contoh kelas NP dari definisi sampai solusi. Yang ketujuh, contoh kelas NP dari definisi sampai solusi. Nah, materi pertama mengenai matematika analitik dan numerik. Nah, pengertian dari matematika analitik dan numerik itu sendiri yaitu metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Sedangkan metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan atau aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, di sini ada contoh soal dari penyelesaian metode analitik dan metode numerik. Soalnya yaitu ada sebuah gambar seperti setengah lingkaran berbentuk agak oval, lalu dipartisi PQRS dengan persamaan Y-nya sama dengan 4 min X kuadrat, dan soalnya itu luas daerah dapat dihampiri dengan cara membagi daerah infraksi min 1,1. Nah, atas sejumlah trapesium dengan lebar sama dengan 0,5. Nah, dengan menggunakan metode analitik kita dapat mengintegralkan Y dengan batas bawah min 1 dan batas atas 1 terhadap X. Bentuknya integral min 1 sampai 1 4 min X kuadrat dx. Ini sama dengan 4x min 1/3 X pangkat 3 dengan batas bawah min 1 dan batas atasnya 1. Nah, setelah substitusi menghasilkan nilai 7,333 sekian. Nah, dengan menggunakan metode numerik kita bisa menghitung PQRS ini, yaitu menggunakan luas trapesium. Nah, di sini P-nya sama dengan 3 tambah 3,75 dikali 0,5 dibagi 2 menghasilkan 1,6875. Lalu H-nya menghasilkan 1,9375, R-nya menghasilkan 1,9375 dan S-nya menghasilkan 1,6875. Setelah ditambahkan menghasilkan 7,2475. Nah, diperoleh solusi hampiran 7,2475 terhadap solusi sejati 7,333 yang dihasilkan dari metode analitik tadi. Nah, ini galatnya atau errornya itu setelah dikurangikan jadi 7,2475 min 7,33 sekian dimutlakkan lalu menghasilkan galat atau error 0,0855. Nah, perbedaan dari metode numerik dan analitik itu sendiri yaitu metode numerik solusinya selalu berbentuk angka, sedangkan metode analitik solusinya dapat berupa fungsi matematik. Untuk metode numerik solusinya yang dihasilkan solusinya pendekatan sehingga terdapat error.
Sedangkan metode analitik, solusi yang dihasilkan yaitu berupa solusi yang eksak atau pasti. Nah, materi kedua yaitu mengenai matematika numerik dan komputasi. Metode numerik adalah teknik dengannya persoalan-persoalan matematika dirumuskan sedemikian sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan operasi aritmatika. Ini pendapat dari Capra 2010. Nah, tahap-tahap menyelesaikan persoalan secara numerik yaitu yang pertama yaitu pemodelan. Ini adalah tahap pertama. Persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persoalan matematika. Kedua, penyederhanaan model. Model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 tadi atau tahap pemodelan mungkin saja terlalu kompleks, yaitu memasukkan banyak variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, maka semakin rumit penyelesaiannya. Lalu ketiga, formulasi numerik. Setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikan secara numerik, yaitu seperti menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis galat awal, yaitu taksiran galat atau error, penentuan ukuran langkah, dan sebagainya. Nah, metode ini didasari dengan pertimbangan, yaitu apakah metode tersebut teliti, apakah metode tersebut mudah dipahami dan waktu pelaksanaannya cepat, dan apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil. Lalu penyusunan algoritma dari metode numerik yang dipilih. Tahap selanjutnya yaitu pemrograman, adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Ini bisa Python, Java, dan lain. Nah, kelima, operasional, yaitu program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Lalu keenam, evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Nah, interpretasi ini meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Peran dari metode numerik itu sendiri yaitu merupakan alat bantu pemecahan masalah matematika yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan linear yang besar dan persamaan-persamaan yang rumit. Lalu merupakan penyederhanaan metode yang lebih tinggi menjadi operasi matematika yang mendasar. Nah, persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan dengan metode numerik yaitu persamaan non-linear seperti tabel biseksi, regulasi falsi, lalu mencetak Newton-Raphson iterasi sederhana. Nah, lalu persamaan linear yaitu meliputi eliminasi Gauss-Jordan dan Gauss-Seidel. Juga dapat menyelesaikan diferensiasi numerik seperti selisih maju, selisih tengahan, dan selisih mundur. Lalu integrasi numerik yaitu seperti integral Riemann, integrasi trapezoida, Simpson, dan Gauss. Lalu pada interpolasi seperti interpolasi linear, kuadrat kubik, polinom Lagrange, dan polinom Newton. Kemudian regresi yaitu regresi linear dan non-linear. Lalu yang terakhir penyelesaian persamaan diferensial seperti Euler dan Taylor. Nah, peran dari metode numerik terhadap komputasi atau pada komputer itu sendiri yaitu perhitungan dalam metode numerik berupa operasi aritmatika dan dilakukan berulang kali sehingga komputer untuk mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Dengan komputer kita dapat mencoba berbagai kemungkinan solusi yang terjadi diakibatkan perubahan beberapa parameter. Solusi yang diperoleh juga dapat ditingkatkan ketelitiannya dengan mengubah nilai parameter. Lalu materi ketiga yaitu mengenai cara mengukur efisiensi suatu algoritma dalam komputasi.
Efisiensi atau waktu eksekusi suatu algoritma biasanya diukur menggunakan kompleksitas waktu dan kompleksitas memori sebagai fungsi dari banyak masukan atau inputan. Nah, ini hal umum yang untuk mengestimasi kompleksitas algoritma menggunakan pendekatan asimptotik dalam arti mengestimasi fungsi kompleksitas untuk data yang besar. Algoritma brute force merupakan cara yang paling mudah untuk menghitung kinerja algoritma, tetapi tidak dianjurkan karena tidak cukup menerangkan efisiensi algoritma. Metode brute force dikenal juga dengan metode exhaustive atau metode generate and test. Adalah metode yang sangat umum untuk mencari solusi suatu masalah yang berbentuk enumerasi secara sistematis semua kandidat yang mungkin dan uji apakah setiap kandidat memenuhi kondisi yang diinginkan. Estimasi asimptotik digunakan karena implementasi berbeda untuk algoritma yang sama dapat menghasilkan efisiensi yang berbeda. Notasi O besar digunakan dalam penelitian ini untuk menyajikan estimasi. Nah, kompleksitas algoritma diukur berdasarkan kinerja dengan menghitung waktu eksekusi suatu algoritma. Menurut Goldrich pada 2008, waktu eksekusi algoritma dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu best case atau kasus terbaik, lalu average case atau kasus rata-rata, dan worst case atau kasus terjelek. Pada pemrograman yang dimaksud dengan kasus terbaik, kasus terjelek, dan kasus rata suatu algoritma adalah besar kecilnya atau banyak sedikitnya sumber-sumber yang digunakan oleh suatu algoritma. Makin sedikit makin baik dan makin banyak makin jelek. Efisiensi algoritma itu sendiri yaitu biasanya dinyatakan sebagai berapa lama ia dieksekusi berdasarkan banyak data masukan yang dinyatakan dalam N. Pendapat dari Dev and Dev pada 2007. Efisiensi sembarang algoritma sebagai fungsi dari data masukan dengan M dengan membandingkan algoritma berdasarkan pada ordernya. Di sini order merujuk pada metode matematika yang digunakan untuk membandingkan efisiensi. Sebagai contoh, n kuadrat adalah order n kuadrat dan n faktorial adalah order faktorial n. Jelaslah bahwa algoritma order n kuadrat kurang efisien dibandingkan dengan algoritma order n. Selain order polinomial dan juga order faktorial, kita juga mengenal order log n dan order 2 pangkat n. Komputasi efisiensi. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan untuk menghitung efisiensi, yaitu studi eksperimental dan analisis teoritis. Pendapat dari Arora dan Barak 2009. Studi eksperimental dilakukan dengan menulis program untuk mengimplementasikan algoritma. Pendekatan ini mempunyai sejumlah batasan, dan diantaranya yang perlu dicatat adalah perlu mengimplementasikan algoritma meskipun sangat sukar ditulis. Hasil juga dapat dijadikan indikator waktu eksekusi untuk data yang bukan merupakan objek dari inputan. Dan untuk membandingkan dua algoritma diperlukan lingkungan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak yang sama. Nah, ini contoh soalnya, yaitu ambil program untuk melihat isi suatu array terurut dengan size n. Terdapat data n yaitu 15, 65, 250, 1000 dan seterusnya, 1 juta, 4 juta, 16 juta dan seterusnya, 63.072 kali 10 pangkat 12. Lalu komputer X 7ns, 32ns, 125ns, 500ns sampai 8 juta ns dan 31.536 kali 1012 ns atau 1 tahun. Pada komputer Y 100.000 ns, 150.000 ns sampai 600.000 ns dan 1.375.000 ns atau 1,375 ns. Nah, andaikan program diimplementasikan pada komputer X yang sangat cepat menggunakan algoritma pencarian linear, dan pada komputer Y yang lebih lambat menggunakan algoritma pencarian biner.
Berdasarkan data empiris di atas, tampak bahwa komputer X lebih superior daripada komputer Y hanya untuk N kurang dari 1 juta. Akan tetapi jika ukuran data masukan naik secara signifikan, kesimpulannya akan berubah secara drastis. Komputer X yang mengeksekusi algoritma pencarian linear menunjukkan laju pertumbuhan yang linear. Waktu eksekusi program berbanding langsung dengan ukuran data masukan. Di sisi lain, komputer Y yang mengeksekusi pencarian linear menunjukkan laju pertumbuhan yang logaritmik. Ukuran data masukan dikalikan 2 tidak akan menyebabkan waktu eksekusi menjadi 2 kali lebih lama seperti yang dialami komputer X, tetapi hanya akan menaikkan waktu eksekusi dengan tambahan suatu konstanta. Dalam contoh ini 25.000 ns. Meskipun komputer X lebih cepat daripada komputer Y, waktu eksekusi komputer Y akan lebih lambat komputer X karena laju pertumbuhan algoritmanya lebih lambat. Materi keempat mengenai kelas polinom dan non-deterministik polinom (NP). Berdasarkan kebutuhan waktunya, algoritma untuk menyelesaikan persoalan dapat dibagi menjadi 2. Pertama, algoritma waktu polinom atau polynomial time algorithm, yaitu algoritma yang kompleksitas waktunya dibatasi oleh fungsi polinom terhadap ukuran masukannya atau n. Contohnya persoalan sorting, searching, dan perkalian matriks. Kedua, algoritma waktu non-polinom atau non-polynomial time algorithm, yaitu algoritma yang kompleksitas waktunya dibatasi oleh fungsi non-polinom terhadap ukuran masukannya atau n. Contohnya seperti integer knapsack problem, lalu graph coloring problem, sum of subset, dan bin packing problem. Nah, jika kita membahas komputasi, kita jangan melupakan sejarah, yaitu di sini ada Alan Matheson Turing 23 Juni 1912 sampai 7 Juni 1994 adalah seorang matematikawan Inggris, ahli logika, analis, dan ilmuwan komputer. Dia sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu komputer, memberikan formalisasi konsep algoritma dan komputasi dengan mesin Turing yang memainkan peran penting dalam penciptaan komputer modern. Nah, Bapak Turing ini juga dikenal sebagai Bapak Computer Science. Algoritma deterministik dan non-deterministik. Algoritma deterministik adalah algoritma yang dapat ditentukan dengan pasti apa saja yang dikerjakan selanjutnya oleh algoritma tersebut. Contohnya pada algoritma sequential search. Algoritma non-deterministik adalah algoritma yang mengandung operasi yang berhadapan dengan beberapa opsi pilihan, dan algoritma memiliki kemampuan untuk menerka opsi pilihan yang tepat. Ada 2 tahap di dalam algoritma non-deterministik. Pertama, tahap menerka atau memilih non-deterministik. Diberikan instans persoalan, tahap ini memilih atau menerka satu opsi dari beberapa opsi yang ada. Bagaimana cara membuat pilihan itu tidak didefinisikan aturannya. Yang kedua, tahap verifikasi atau deterministik. Memeriksa apakah opsi yang diterka menyatakan solusi. Keluaran atau outputnya dari tahap ini adalah sinyal sukses jika solusi ditemukan atau sinyal gagal jika bukan solusinya. Contohnya pada TSP atau Traveling Salesperson Problem, Knapsack Problem, Graph Coloring Problem, dan Circuit Hamilton. Nah, materi kelima yaitu mengenai kelas NP dan NP complete. P-problem adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang telah ditemukan algoritma dalam waktu polinom termasuk ke dalam P-problems. Non-deterministic polynomial time algorithm adalah algoritma non-deterministik di mana tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial.
NP problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu Polinom. Sebuah persoalan X dikatakan NPC atau NP problem complete jika yang pertama, X termasuk ke dalam kelas NP. Kedua, setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi menjadi X dalam waktu polinom. Nah, cara termudah untuk membuktikan sebuah persoalan X adalah NPC atau NP complete adalah menemukan sebuah metode sederhana atau algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan persoalan yang sudah dikenal NPC menjadi persoalan X tersebut. Dengan kata lain, untuk menunjukkan bahwa X adalah NPC, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, tunjukkan bahwa X adalah anggota NP. Kedua, pilih instance Y dari sembarang persoalan NPC. Ketiga, tunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan dia menjadi instan persoalan X. Pada bagian 6, contoh kasus pada kelas P. Di sini saya mengambil contoh kasusnya yaitu relatif prime atau bilangan prima yang relatif. Nah, definisinya yaitu dua bilangan dikatakan relatif prima ketika mereka hanya memiliki satu sebagai faktor persekutuan atau kita dapat mengatakan bahwa tidak ada nilai yang sama selain satu, sehingga kita dapat membagi keduanya dan mendapatkan 0 sebagai sisa. Nah, contoh soalnya, pembagi persekutuan terbesar GCD X, Y dari dua bilangan bulat X dan Y adalah bilangan bulat terbesar yang merupakan faktor dari X dan Y. Misalnya GCD X nya 12 dan Y nya 30 sama dengan 6. Dua buah bilangan bulat X dan Y relatif prima jika GCD X, Y sama dengan 1. Nah, ini didefinisikan real prime sama dengan X, Y di mana X dan Y adalah relatif prima. Real prime ada di P. Untuk menyelesaikan cukup hitung GCD X, Y dan tanyakan apakah hasilnya 1. Berikut adalah algoritma polinomial waktu yang disebut algoritma Stein untuk menghitung GCD X, Y. Nah, ini yang nomor 1 GCD 0, Y sama dengan Y. 2 GCD X, 0 sama dengan X. Nah, ini yang pertama GCD 0, Y sama dengan Y. Kedua GCD X, 0 sama dengan X. GCD X, Y sama dengan 2 GCD X per 2, Y per 2. Nah, X dan Y ini keduanya genap. Keempat, GCD X, Y sama dengan GCD X per 2, Y. X nya genap, Y nya ganjil. 5, GCD X, Y sama dengan GCD X, Y per 2. X nya ganjil, Y nya genap. 6, GCD X, Y sama dengan GCD X min Y per 2, X min Y per 2 dan Y. X dan Y keduanya ganjil dan X lebih dari sama dengan Y. Nomor 7, GCD X, Y sama dengan GCD X, Y min X per 2. X dan Y keduanya ganjil dan Y nya itu lebih dari X. Nah, bayangkan bahwa X dan Y ditulis dalam notasi binar. Untuk N kami menggunakan jumlah bit dalam X dan Y. Aturan 1 dan 2 ini sepele. Lalu aturan 3, 4, dan 5 semua melakukan panggilan rekursif pada sepasang angka yang memiliki setidaknya 1 bit kurang dari pasangan X, Y. Membagi bilangan genap dengan 2 mengurangi jumlah bit dengan 1. Nah, jadi total waktunya adalah big O n kuadrat. Nah, bagian 7 contoh kasus pada kelas NP. Di sini saya mengambil knapsack problem. Knapsack problem merupakan masalah optimasi kombinatorial. Bagi contoh adalah suatu kumpulan barang masing-masing memiliki berat dan nilai. Kemudian akan ditentukan jumlah tiap barang untuk dimasukkan dalam koleksi sehingga total berat kurang dari batas yang diberikan dan nilai total seluas mungkin. Nah, merupakan salah satu dari persoalan klasik yang banyak ditemukan dalam literatur
literatur lama dan hingga kini masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, knapsack contohnya yaitu soalnya knapsack problem dalam analisis kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 terhadap ekonomi daerah. Pada kasus ini terdapat 5 kebijakan yaitu new normal, work from home, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lockdown parsial, dan lockdown total. Masalah knapsack merupakan masalah optimasi memaksimalkan value ekonomi dengan batasan penyebaran COVID-19. Berikut contoh estimasi value ekonomi dan pembatasan penyebaran yang disajikan dalam tabel. Ini adalah tabel J. Di kolom di baris pertama ada value ekonomi dan di baris kedua ada penyebaran. Ini untuk 1 270, 2 315 dan 35, 3 64 dan 8, 4 25 dan 5, 5 20 dan 8. Nah, ini J adalah kebijakan penyebaran COVID yaitu indeks 1 menyatakan new normal, lalu indeks 2 menyatakan work from home atau WFH, dan indeks 3 menyatakan PSBB, lalu indeks 4 menyatakan lockdown parsial, dan indeks 5 menyatakan lockdown total. Permasalahannya adalah jika maksimal penyebaran COVID-19 dibatasi 125 orang per hari, maka kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi tetapi jumlah penyebaran COVID-19 terbatas bahkan berkurang. Lalu kita formulasikan knapsack problem ini. Masalah yang tadi dapat dinyatakan sebagai masalah knapsack yaitu memaksimalkan value. Biasanya ada sigma 5 dengan J sama dengan 1 PJ kali XJ sama dengan 700X1 tambah 315X2 tambah 64X3 tambah 25X4 dan tambah 20X5. Nah, kendalanya atau batasannya yaitu X sigma 5 J sama dengan 1 CJ kali XJ kurang dari B. Ini 70X1 tambah 35X2 tambah 8X3 tambah 5X4 tambah 8X5 kurang dari sama dengan 125. Nah, X1 ini sama dengan 0 atau 1 dengan J anggota N itu 1 dan seterusnya 5. XJ sama dengan 1 jika pencegahan dengan metode kerja dipilih, dan XJ sama dengan 0 lainnya. Knapsack problem dengan menggunakan algoritma branch and bound dan program Gurobi diperoleh nilai maksimal Z sama dengan 1104 dengan X 1,1,1,1,0. Dengan demikian, metode yang digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi tetapi penyebaran COVID-19 dapat terkendali adalah new normal, work from home, pembatasan sosial berskala besar, dan lockdown parsial. Nah, ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya ambil untuk menjelaskan materi yang telah saya jelaskan tadi. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat ketidaksempurnaan dalam penjelasan saya. Terima kasih sudah memperhatikan, dan semoga dapat bermanfaat, dapat diambil ilmunya dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.